Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ina Risniati, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta dengan NIM 501200954. Pada sesi video kali ini akan memberikan opini terkait tugas TUEP 1 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada tugas TUEP 1 kali ini, saya akan menghubungkan 3 link artikel jurnal Sinta yang dianalisis dan 1 link artikel jurnal yang terindeks Scopus. Berikut artikel 1 yang membahas isu sosial politik dan juga sosial budaya. Artikel ini membahas tentang strategi guru dalam meningkatkan keberanian berpendapat. Strategi guru dalam meningkatkan keberanian berpendapat siswa di kelas sebagai bagian dari pendidikan sosial politik. Guru menggunakan pendekatan diskusi interaktif dan memberikan ruang bebas berpendapat untuk membentuk karakter kritis dan percaya diri bagi siswa. Pendidikan sosial politik diarahkan bukan hanya pada penguasaan materi, tetapi pada pengembangan sikap demokrasi dan keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini menekankan pentingnya keberanian berpendapat sebagai modal dasar bagi siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Lalu kaitannya dengan hal yang terjadi di daerah ataupun sekolah seperti yang dialami di sekolah kami, yaitu SD Islam Darussalam Cikunir, Kota Bekasi. Penerapan strategi seperti yang dijelaskan dalam artikel di atas sangat relevan untuk menghadapi konteks sosial politik di Kota Bekasi khususnya. Kota Bekasi yang memiliki masyarakat heterogen, terdiri dari berbagai pendatang dari luar daerah, dengan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat melalui metode pembelajaran aktif dan dialogis, sekolah dapat menanamkan nilai demokrasi dan keterlibatan sosial sejak dini. Hal ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran untuk membentuk karakter siswa yang mandiri serta bertanggung jawab. Selain itu, keberanian berpendapat membantu siswa mengembangkan kemampuan kritis yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkontribusi positif dalam masyarakat multikultural seperti di Kota Bekasi. Guru di SD Islam Darussalam Cikunir sendiri dapat mengoptimalkan kegiatan diskusi kelompok, kegiatan berdebat, dan proyek yang berbasis pada partisipasi untuk meningkatkan kompetensi sosial politik siswa, sekaligus melatih mereka untuk generasi penerus yang siap menghadapi tantangan sosial politik di masa mendatang. Lalu artikel jurnal Sinta yang kedua, yaitu berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar. Artikel ini meneliti tentang implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural di sekolah dasar yang menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil utamanya menunjukkan pendidikan multikultural dilaksanakan melalui integrasi kegiatan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Kepala sekolah, guru, dan siswa memiliki pemahaman dan peran penting yang sama untuk mengembangkan nilai multikultural. Penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar membantu siswa untuk berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Adanya program kurikulum internasional dan kegiatan seperti festival budaya mendukung pemahaman dan penghargaan yang tentang keberagaman. Lingkungan sekolah berkomitmen untuk menciptakan suasana bebas bullying atau bebas dari berbagai hal penindasan. Nah, kaitannya dengan hal yang terjadi di daerah kami, terutama di sekolah SD Islam Darussalam Cikunir sebagai sekolah yang berada di lingkungan beragam secara sosial dan juga budaya, dapat mengambil banyak pelajaran dari implementasi tersebut.
sekolah kami mengembangkan pendidikan multikultural dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam pembelajaran intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Seperti contoh mengenalkan budaya, bahasa, dan juga tradisi yang beragam, serta memperkuat peran guru dan juga kepala sekolah dalam menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan kepada siswa, serta menyelenggarakan kegiatan seperti festival budaya ataupun dialog lintas budaya yang melibatkan siswa serta orang tua. Menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan aman, bebas dari tindakan bullying. Hal tersebut mendukung karakter siswa yang toleransi, inklusif, dan juga siap bersosialisasi di masyarakat. Lalu artikel jurnal Sinta yang ketiga, saya mengambil judul tentang efektivitas penggunaan kuisis sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Diambil dari Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi terbit tahun 2023. Poin penting dari artikel tersebut adalah artikel tersebut meneliti tentang penggunaan aplikasi Quizizz sebagai sebuah platform kuis interaktif yang berbasis teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa di jenjang pendidikan dasar. Penggunaan Quizizz yang sekarang beralih nama menjadi Whiteground mampu memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kompetitif, dan juga interaktif sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Media ini membantu guru dalam memberikan umpan balik cepat serta mengukur pemahaman siswa secara real time. Integrasi teknologi seperti platform Quizizz dengan metode pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa. Adapun keterkaitannya dengan yang terjadi di sekolah kami adalah pemanfaatan teknologi informasi khususnya media pembelajaran interaktif seperti Quizizz dapat diterapkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dengan kondisi daerah Kota Bekasi yang merupakan kota urban dengan berbagai akses teknologi yang cukup baik, penerapan teknologi ini bisa mendukung pembelajaran yang lebih modern, efektif, dan sesuai dengan kurikulum merdeka yang mendorong inovasi pembelajaran. Guru di sekolah kami dapat memanfaatkan Quizizz untuk evaluasi pembelajaran sekaligus membuat suasana belajar lebih menarik dan kompetitif secara sehat. Hal ini juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan digital siswa yang sangat penting di era digital saat ini. Penerapan teknologi informasi mendukung kesiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21, sekaligus mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran dan evaluasi secara efisien. Dengan demikian, pengintegrasian TIK di sekolah kami akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan membekali siswa dengan kemampuan digital yang cukup mumpuni. Lalu yang terakhir, artikel yang terindeks Scopus. Saya mengambil judul dari artikel yang diterbitkan oleh penulis J.T. Baker terbit tahun 2023 yang berjudul School-Based Teaching for Democracy, a Systematic Review of Research on Teaching Democratic Competencies. Poin penting yang dapat kami ambil berdasarkan artikel tersebut bahwa tinjauan sistematis terhadap berbagai metode pengajaran yang efektif dalam menumbuhkan kompetensi demokrasi di sekolah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pengambilan keputusan dan keterlibatan aktif siswa merupakan kunci dalam mengembangkan kompetensi demokratis. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi kelompok, simulasi, dan belajar berbasis proyek yang mendorong partisipasi aktif dan kesadaran sosial politik. Adapun penekanannya yaitu pada pengembangan kemampuan kritis dan etika agar siswa mampu menavigasi isu-isu sosial politik secara mandiri dan bertanggung jawab. Artikel tersebut memberi rekomendasi agar pendidikan demokrasi diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum dan praktik belajar sehari-hari. Adapun keterkaitannya dengan yang terjadi di daerah kami,
khususnya di sekolah SD Islam Darussalam Cikunir, penerapan pembelajaran berbasis kompetensi demokrasi dapat membantu siswa memahami pentingnya partisipasi aktif dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Melalui kegiatan diskusi, stimulasi, pemilihan, dan pengambilan keputusan secara kolektif, siswa diajarkan nilai-nilai demokrasi dan keberagaman sejak usia dini. Pendekatan ini sangat sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan kontekstual, mengingat Kota Bekasi merupakan daerah yang cukup heterogen. Membekali siswa dengan kompetensi sosial politik ini mampu memperkuat karakter toleransi dan keberagaman dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.